Aku miskinkan suami dan selingkuhannya setelah tega diam-diam selingkuh dan menikmati hartaku selama ini. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku pikir hidupku sempurna. Aku pikir Tuhan telah mengabulkan semua doa-doaku. Aku menikah dengan Raka, pria yang kuanggap setia dan penuh kasih sayang. Dari luar, hidup kami tampak seperti dongeng yang jadi kenyataan. Kisah cinta yang membuat banyak orang iri. Kami tinggal di rumah besar bergaya minimalis dengan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga kesukaanku. Setiap pagi, aku bangun dengan aroma kopi yang diseduh Raka, diiringi ciuman lembut di keningku. "Selamat pagi, istriku tercinta," bisiknya, membuat hatiku meleleh setiap kali mendengarnya. Raka adalah pria yang sempurna di mataku. Ia humoris, penuh perhatian, dan selalu tahu cara menghiburku saat aku merasa sedih. Setiap ulang tahunku, ia menyiapkan kejutan manis. Pernah suatu kali, ia mengisi kamar kami dengan ratusan balon merah muda, warna favoritku, sambil membawa kue dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara fals yang malah membuatku tertawa terbahak-bahak. "Aku nggak mau lihat kamu sedih. Hidupku nggak ada artinya tanpa senyummu," katanya sambil mengusap air mataku yang mengalir karena terlalu bahagia. Aku begitu mencintainya. Dalam mataku, Raka adalah rumah, tempatku pulang setelah hari-hari melelahkan. Pelukannya adalah pelindung, senyumnya adalah penyembuh. Aku rela mengorbankan segalanya untuknya, termasuk karierku sendiri. Padahal aku punya pekerjaan bagus di perusahaan besar. Tapi Raka memintaku untuk fokus mengurus rumah. "Aku yang cari uang, kamu cukup jadi ratu di rumah kita," katanya sambil mengelus pipiku. Aku tersenyum dan mengangguk, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki suami yang begitu perhatian. Ayahku, seorang pengusaha sukses, sangat menyayangi Raka. Ayah percaya padanya, bahkan memberikan modal besar untuk membangun bisnis sendiri. "Kamu suami yang baik, aku percaya kamu bisa sukses," kata ayah, menepuk bahunya dengan bangga. Raka tersenyum penuh rasa hormat, berjanji akan menjaga dan membahagiakanku selamanya. Dan aku percaya setiap kata-kata itu. Aku percaya bahwa Raka adalah takdir terbaik yang Tuhan berikan untukku. Aku berdiri di sisinya saat bisnisnya merangkak dari bawah, menemaninya lembur hingga larut malam, menyemangatinya saat ia hampir menyerah. "Kita pasti bisa lewatin ini bareng-bareng," bisikku, menggenggam tangannya erat saat ia merasa gagal. "Kami memang melewati segalanya bersama, atau setidaknya itulah yang kupikirkan." Aku tak tahu bahwa aku sebenarnya berjalan sendirian, mengejar kebahagiaan yang ternyata hanya fata morgana. Aku tak sadar bahwa di balik tatapan lembut Raka, ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Bahwa di balik ciuman hangatnya, ada racun yang perlahan-lahan merusak hidupku dari dalam. Karena dunia yang kuanggap indah ini hanyalah kebohongan belaka awalnya. Semuanya tampak normal. Aku masih percaya bahwa Raka adalah suami sempurna yang Tuhan kirimkan untuk melengkapiku. Tapi perlahan-lahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Hal-hal yang, saat kupikirkan kembali, seharusnya menjadi alarm besar bahwa ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kami. Raka mulai sering pulang larut malam. "Banyak kerjaan, sayang," jawabnya setiap kali aku bertanya. Ia mencium keningku sekilas, lalu masuk kamar mandi tanpa banyak bicara. Awalnya aku memaklumi, kupikir ini bagian dari perjuangannya membangun bisnis. Aku bahkan sering menyiapkan makanan hangat untuknya meski tengah malam. Aku ingin ia merasa dihargai, ingin ia tahu bahwa aku mendukungnya sepenuh hati. Tapi lama-kelamaan, kebiasaannya berubah semakin aneh.
Ponselnya yang dulu sering ia biarkan tergeletak di meja, kini seperti benda paling berharga yang tak boleh tersentuh siapapun. Ia membawanya ke kamar mandi, tidur dengan ponsel di bawah bantal, dan panik jika aku tak sengaja menyentuhnya. "Jangan pegang-pegang, itu privasi aku," katanya dengan nada tajam yang membuatku tertegun. Raka tak pernah berbicara sekasar itu sebelumnya. Aku mencoba mengabaikan kecurigaan yang mulai tumbuh. Aku menyalahkan diriku sendiri karena berpikiran buruk. "Jangan terlalu paranoid, Naila," bisikku dalam hati. "Dia suami yang baik. Dia pasti setia." Tapi semakin aku berusaha menyangkal, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Raka mulai lebih sering menghindar. Percakapan kami yang dulu hangat dan penuh tawa berubah menjadi dingin dan singkat. Setiap kali aku mengajaknya bicara, ia hanya menjawab seperlunya, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Jika aku bertanya kenapa ia berubah, ia menghela napas panjang seolah lelah padaku. "Kamu terlalu banyak tanya, Nai. Aku capek," jawabnya tanpa menoleh. Malam-malam yang dulu dipenuhi obrolan ringan dan pelukan hangat kini berubah menjadi keheningan yang menyiksa. Aku berbaring di sebelahnya, tapi rasanya seperti tidur di samping orang asing. Aku bahkan mulai menghitung berapa kali dalam seminggu ia masih memelukku. Jawabannya, semakin lama semakin jarang. Aku menahan tangis sendirian di kamar mandi, menggigit bibir agar isakanku tak terdengar. Aku takut jika aku mengungkapkan perasaanku, Raka akan semakin menjauh. Jadi aku bertahan, berpura-pura tidak tahu, berusaha menanamkan keyakinan bahwa ini hanya fase sesaat yang akan berlalu. "Tolong jangan berubah, Raka," bisikku di tengah malam saat ia tertidur membelakangiku. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuh punggungnya, tapi kemudian menariknya kembali. Takut ia akan terbangun dan marah. Aku hanya bisa menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah aku telah melakukan sesuatu yang salah hingga membuatnya perlahan menjauh. Namun, aku tidak tahu bahwa ini bukan sekadar kelelahan karena pekerjaan, bahwa jawabannya jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Karena cinta yang kupikir abadi, sedang perlahan-lahan runtuh di depan mataku sendiri. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, seolah menjadi pengingat menyakitkan bahwa aku sedang sendirian, meskipun ada suami yang tidur di sebelahku. Raka tertidur lelap setelah pulang larut malam, bahkan tak sempat bicara banyak denganku. Wajahnya tampak lelah, tapi aku tahu itu bukan hanya karena pekerjaan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku bisa merasakannya. Rasa asing yang terus menggerogoti pikiranku. Aku duduk di sisi ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap sambil menggenggam selimut erat-erat. Dadaku terasa sesak. Pikiranku dipenuhi tanda tanya yang tak berani kuucapkan. Tapi malam itu, aku menerima jawaban yang selama ini coba kutolak. Ponsel Raka yang tergeletak di meja bergetar, memecah keheningan. Aku menoleh pelan, melihat layarnya menyala. Sebuah notifikasi muncul. Hanya satu baris pesan singkat, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh dunia yang kubangun bersamanya. "Aku kangen. Kapan pulang?" Jantungku berdegup begitu kencang, seakan ingin meledak dari dalam dada. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin ini pesan dari teman atau kerabatnya. Tapi kata-kata dalam pesan itu terasa terlalu akrab, terlalu intim untuk sekadar teman biasa. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Jemariku bergerak panik, mencoba membuka ponselnya, tapi terkunci. Pola kunci yang dulu aku tahu, kini sudah berubah. Seolah ia sengaja membangun tembok di antara kami, menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ku tahu. Aku menatap Raka yang masih tertidur,
Napasnya teratur seakan tak ada beban sama sekali. Wajah yang dulu memberiku rasa aman kini terasa seperti topeng yang penuh kebohongan. Aku ingin membangunkannya, ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi kakiku terasa lemas. Tubuhku membeku seakan semua kekuatanku menguap begitu saja. Dalam diam, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan hati-hati, takut ia terbangun dan menangkap basah kecurigaanku. Aku menghabiskan sisa malam itu duduk bersandar di sudut kamar, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Pikiran buruk terus menghantuiku, menusuk-nusuk hati yang masih berusaha mencintai sosok di depanku. Aku ingin percaya ini hanya kesalahpahaman, bahwa Raka masih lelaki yang sama yang dulu berjanji mencintaiku sampai mati. Tapi pesan singkat itu terus berputar di kepalaku seperti rekaman rusak. Aku kangen. Kapan pulang? Pulang? Kemana? Dan kepada siapa? Aku merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan sikap. Tapi aku belum tahu bahwa kebenaran yang akan kutemukan nanti jauh lebih menyakitkan daripada semua luka yang pernah kurasakan sebelumnya. Karena ternyata, aku telah lama kehilangan suamiku. Hanya saja aku terlalu buta untuk menyadarinya. Setelah malam panjang yang kulalui dengan air mata, pikiranku terus dipenuhi kecurigaan yang semakin tak terbendung. Setiap tatapan Raka yang dulu terasa hangat, kini bagai belati yang menusuk perlahan. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya pikiran buruk yang kubuat sendiri. Tapi hati kecilku terus berteriak, ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan aku tak bisa hidup dalam ketidaktahuan lebih lama lagi. Suatu pagi, saat aku menyajikan sarapan seperti biasa, Raka duduk di meja makan sambil memandangi ponselnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang sudah lama tak pernah ia tunjukkan padaku. Tapi senyum itu bukan untukku. Aku harus keluar kota hari ini, katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Ada rapat penting sama klien besar. Mungkin pulangnya agak malam. Jangan tungguin. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan getaran di dadaku. Hati-hati di jalan, ya. Ucapku sambil memaksakan senyum, padahal hatiku seperti dihancurkan berkeping-keping. Begitu Raka pergi, aku langsung menghubungi seseorang, detektif pribadi yang kusewa dengan uang tabunganku sendiri. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini menunjukkan betapa aku sudah tidak percaya pada suamiku sendiri. Tapi aku lebih takut hidup dalam kebohongan daripada menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Aku ikut mengawasi dari kejauhan, menyusuri jalan yang sama dengan mobil kecil yang kusetir sendiri. Tanganku berkeringat di atas kemudi. Mataku terus terpaku pada mobil Raka yang melaju tenang di depan. Hatiku berdebar-debar. Setiap detik terasa begitu lambat. Aku berdoa dalam hati agar ini semua hanya kesalahpahaman, bahwa ia benar-benar pergi untuk rapat. Dan aku hanya istri paranoid yang terlalu berlebihan. Namun, kenyataan yang kutemukan jauh lebih kejam dari semua kemungkinan buruk yang kubayangkan. Raka tidak pergi keluar kota. Ia berhenti di kawasan elit, di depan sebuah rumah mewah yang jauh lebih besar dari rumah kami. Aku menghentikan mobil beberapa meter jauhnya, menyaksikan suamiku keluar dari mobil dengan santai, membawa tas belanja berisi mainan anak-anak. Aku hampir tak bisa bernapas saat melihat seorang wanita muda keluar menyambutnya di depan pintu, tersenyum lebar seakan menyambut kepulangan seorang pahlawan. Dan yang membuatku benar-benar hancur adalah saat seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil berteriak, "Papa pulang!" Raka berjongkok, mengangkat anak itu ke dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. Pelukan yang bahkan sudah bertahun-tahun tak pernah kurasakan lagi. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah, meninggalkanku yang masih terpaku di dalam mobil, membeku dalam lautan luka yang tak terlukiskan. Aku menutup mulut,
mencoba meredam isakan yang tiba-tiba pecah. Mataku kabur oleh air mata. Napasku tersengal seakan ada batu besar menghimpit dadaku. Dunia yang selama ini kubangun bersamanya runtuh seketika, menghancurkan semua mimpi, harapan, dan cinta yang sudah kuserahkan tanpa sisa. Aku ingin berteriak. Aku ingin keluar dan menampar wajahnya. Aku ingin menuntut penjelasan. Bertanya kenapa aku yang telah berjuang bersamanya harus dikhianati sekejam ini. Tapi tubuhku terlalu lemah, terlalu hancur untuk bergerak. Aku hanya bisa duduk di sana, menangis sendirian, sementara Raka, suami yang dulu kupikir mencintaiku, sedang menghabiskan waktunya bersama keluarga lain yang aku bahkan tak tahu keberadaannya. Dan di saat itulah aku sadar, cinta yang kupelihara dengan tulus sudah lama mati tanpa aku sadari. Yang tersisa hanya reruntuhan luka yang siap menguburku hidup-hidup. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Kaki terasa begitu berat seakan setiap langkah menarik jiwaku lebih dalam ke jurang kegelapan. Tangan gemetar saat aku membuka pintu. Dan begitu masuk, aku langsung merosot ke lantai ruang tamu. Punggung bersandar pada dinding dingin yang terasa menusuk sampai ke tulang. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Sesenggukan lirih memenuhi ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan palsu yang kubangun bersama Raka. Dadaku sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit dan menghancurkan paru-paruku perlahan. Nafasku pendek, terputus-putus, seolah tubuhku sendiri berontak menolak kenyataan pahit ini. Raka memiliki istri lain dan anak. Selama 5 tahun. 5 tahun bukan waktu yang singkat. 5 tahun berarti pengkhianatan itu sudah dimulai saat aku masih mati-matian mendukungnya membangun bisnis. Saat aku menjual cincin pertunangan warisan ibuku demi menambah modal usaha. Saat aku rela bertengkar dengan ayahku sendiri yang mengkhawatirkan keputusan hidupku untuk menikah dengan Raka. Aku menyerahkan segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan keluargaku. Tapi baginya, aku hanya alat. Setelah sekian lama menangis tanpa suara, aku akhirnya menghapus air mata yang terus mengalir dan merangkak ke meja kerja. Dengan tangan bergetar, aku membuka laptop dan mulai mencari jawaban. Aku butuh kepastian, meski hatiku tahu bahwa kepastian itu akan lebih menyakitkan dari apapun. Aku mencari alamat rumah wanita itu. Jari-jariku hampir mati rasa saat aku menelusuri sosial media, artikel lama, bahkan catatan pernikahan online. Setiap klik adalah luka baru yang menusuk lebih dalam. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku harus tahu. Dan saat aku menemukannya, duniaku runtuh. Foto-foto mereka terpampang jelas. Raka menggendong seorang anak laki-laki. Wanita itu bersandar mesra di bahunya. Senyuman mereka penuh kebahagiaan yang selama ini kupikir hanya milik kami berdua. Ada foto mereka liburan ke luar negeri, merayakan ulang tahun bersama. Bahkan potret sederhana mereka makan malam di rumah sambil tertawa bahagia. Di bawah salah satu foto, ada caption yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang aku punya. Terima kasih untuk 5 tahun kebahagiaan ini. Aku bersyukur Tuhan mengirimkanmu ke dalam hidupku. 5 tahun. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan isakan yang semakin keras. Air mata mengaburkan pandanganku, tapi aku terus menggulir layar, menyiksa diriku sendiri dengan kenyataan yang seharusnya tak perlu kulihat lebih jauh. Aku menemukan berita singkat di media lokal tentang pernikahan mereka yang sederhana tapi intim, dihadiri hanya oleh keluarga dekat. Aku melihat Raka tersenyum saat menyuapi wanita itu kue pengantin, ekspresi yang bahkan sudah lama tak pernah kulihat saat ia bersamaku. Dan yang paling menyakitkan, dalam wawancara saat bisnisnya mulai naik daun, Raka pernah berkata, "Kesuksesan ini berkat dukungan istri saya yang luar biasa." Aku pikir itu tentang aku. Aku yakin itu tentang aku. Tapi ternyata tidak. Aku terisak semakin keras. Tubuh gemetar hebat.
hingga aku merasa akan pingsan. Rasanya seperti dikhianati berkali-kali, dihantam gelombang kepedihan tanpa henti. Aku memeluk diri sendiri, meringkuk di lantai, berusaha mengumpulkan serpihan hatiku yang berserakan. Pikiran-pikiran mengerikan mulai bermunculan. Aku bertanya pada Tuhan, kenapa aku? Apa yang salah denganku? Apa aku kurang baik? Kurang cantik? Kurang berharga sampai suamiku sendiri mencari kebahagiaan di pelukan wanita lain? Aku bahkan sempat menyalahkan diriku sendiri, berpikir mungkin aku yang gagal menjadi istri yang sempurna. Tapi kemudian aku ingat semua pengorbananku. Aku ingat malam-malam panjang saat aku begadang menemani Raka menyusun strategi bisnis. Aku ingat momen saat aku menolak tawaran karir impianku karena ingin fokus mendukungnya. Aku ingat bertahun-tahun aku menelan kesepian, menunggu Raka pulang sambil berdoa agar dia tetap sehat dan sukses. Dan saat itulah aku sadar, aku bukan yang salah. Dia yang serakah. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Mataku yang sembab menatap layar laptop dengan kebencian yang perlahan membakar rasa sakitku. Jika selama ini aku pikir dunia kami sempurna, ternyata aku hanya hidup dalam kebohongan yang dirajut Raka dengan licik. Aku berkorban untuk pria yang bahkan tak pernah benar-benar memilihku. Aku ingin marah. Aku ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk bergerak. Jiwaku terlalu hancur untuk melampiaskan amarah itu. Yang bisa kulakukan hanya menangis. Menangis hingga aku tak tahu lagi harus menangisi apa. Aku kehilangan semuanya. Atau mungkin, aku baru sadar kalau aku memang tak pernah punya apa-apa. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya kehampaan dan bara yang perlahan menyala di dadaku. Aku menghabiskan berjam-jam duduk di lantai, menatap layar laptop yang penuh dengan foto-foto kebahagiaan palsu Raka dengan wanita lain. Rasanya seperti dihantam ribuan pisau tumpul berulang kali. Tapi kali ini aku tidak ingin lagi meratap. Aku ingin melawan. Aku menghapus jejak air mata di pipi dan bangkit berdiri dengan langkah goyah. Kepalaku masih berdenyut, jantung berdegup tidak karuan, tapi tekadku mulai mengeras. Aku menatap bayanganku di cermin, wajah lelah, mata sembab, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Aku tidak akan jadi korban selamanya. Malam itu, aku mulai mengumpulkan bukti. Dengan tangan gemetar, aku menyisir semua data yang bisa kudapatkan. Aku menyewa investigator untuk mendapatkan lebih banyak detail. Mereka mengirimkan foto-foto Raka sedang bercengkerama dengan wanita itu di taman, menggendong anak kecil yang mirip dengannya, bahkan mengantar mereka belanja ke mall dengan senyum yang tidak pernah ia berikan padaku selama bertahun-tahun terakhir. Setiap foto adalah luka baru. Tapi aku tidak berhenti. Aku menghubungi seorang kenalan di kantor catatan sipil, berusaha mencari dokumen resmi yang bisa membuktikan pernikahan rahasia mereka. Setelah menunggu berhari-hari, aku akhirnya mendapatkan salinan surat nikah mereka, tertanggal 5 tahun yang lalu, hanya beberapa bulan setelah aku membantu Raka membangun bisnisnya dengan modal dari orang tuaku. 5 tahun dia berkhianat, sementara aku mengorbankan segalanya untuknya. Tanganku bergetar saat memegang dokumen itu. Aku hampir merobeknya karena amarah yang meluap. Tapi aku tahu ini adalah senjata terkuatku. Aku merapikan semua bukti ke dalam folder tebal. Foto-foto mesra mereka. Bukti transaksi keuangan yang menunjukkan Raka diam-diam mengirim uang ke wanita itu. Rekaman percakapan Raka yang tertangkap oleh investigator saat memanggil wanita itu, sayang, dan membahas rencana liburan keluarga mereka. Surat nikah yang menjadi bukti tak terbantahkan. Aku memandangi folder itu dengan tatapan kosong. Ini bukan sekadar berkas. Ini adalah representasi dari 5 tahun hidupku yang dicuri. Aku duduk di meja kerja, menyusun strategi. Aku tahu membongkar semua ini bukan hanya tentang membeberkan pengkhianatan Raka.
Aku ingin dia merasakan kehancuran yang sama seperti yang dia ciptakan untukku. Aku ingin dia melihat bagaimana hidupnya yang nyaman perlahan runtuh seperti rumah kartu yang dia bangun dari kebohongan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menghancurkannya. Di depan semua orang yang pernah dia tipu. Langkah pertamaku adalah orang tuaku. Mereka yang selama ini percaya pada Raka, menganggapnya menantu idaman. Aku ingin mereka tahu bahwa pria yang mereka beri kepercayaan, yang mereka bantu bangun dari nol, ternyata hanya parasit rakus yang memanfaatkan kebaikan mereka untuk membangun kehidupan ganda. Aku mengatur pertemuan keluarga. Ayah, ibu, dan adik-adikku. Aku tahu ini akan menyakitkan. Tapi aku siap. Aku duduk di ruang tamu, memegang folder bukti itu seperti senjata berbahaya. Jantungku berdegup kencang. Tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras. Ini adalah langkah awal untuk mengambil kembali kendaliku. Saat keluargaku tiba, aku menatap mereka satu persatu. Ada kekhawatiran di mata ibu, kebingungan di wajah ayah. Tapi aku menahan diri, menunggu semua orang duduk, sebelum aku menghela napas panjang dan berkata, aku ingin kalian tahu sesuatu tentang Raka. Tentang siapa dia sebenarnya. Aku membuka folder itu, meletakkan foto-foto di atas meja satu persatu. Dan saat melihat reaksi wajah mereka yang mulai berubah dari bingung menjadi syok, aku tahu, ini baru permulaan. Raka akan membayar semuanya. Sampai lunas. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun terbaikku. Gaun yang pernah Raka belikan untuk ulang tahunku yang kelima sebagai istri. Aku mengelus kain lembutnya, merasakan ironi yang menyengat. Aku pernah mengira ini lambang cintanya. Ternyata ini hanya selimut tipis yang menutupi kebusukannya. Malam ini, aku akan merobek semua topengnya. Aku mengatur makan malam keluarga, mengundang kedua orang tuaku, Raka, dan adik-adikku. Aku menyusun meja dengan begitu rapi, menyalakan lilin-lilin kecil, dan menyajikan makanan kesukaan Raka, seakan ini adalah malam istimewa. Tapi satu-satunya yang istimewa malam ini adalah kehancurannya. Ketika mereka semua sudah duduk, aku mencoba tersenyum, meski hatiku bergejolak. Aku menatap wajah ayah yang penuh wibawa, ibu yang selalu lembut, dan Raka yang terlihat santai, tidak menyadari badai yang akan melahapnya. Kami makan dalam diam. Aku nyaris tak menyentuh makanan di piringku. Detik demi detik berlalu seperti bom waktu, membuat napasku makin sesak. Aku melirik folder tebal berisi bukti pengkhianatan Raka yang kusimpan di bawah meja. Jari-jariku berkeringat saat menggenggamnya. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Ini saatnya. Ketika makanan hampir habis dan suasana mulai tenang, aku mengangkat kepalaku, menatap langsung ke mata Raka. Aku ingin bicara, kataku, suara serak. Raka mengangkat alis. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan tegang. Aku tersenyum pahit. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan folder bukti di atas meja, mendorongnya ke tengah agar semua orang bisa melihat. Ayah mengerutkan kening. Ibu menatapku dengan bingung, sementara Raka mulai terlihat gelisah. Aku membuka folder itu perlahan. Satu persatu foto keluar. Foto Raka menggandeng tangan wanita lain di taman. Foto mereka berlibur ke pantai bersama anak kecil yang wajahnya mirip dengannya. Bukti transfer Raka ke rekening wanita itu. Dan yang paling mematikan, salinan surat nikah mereka. Ruangan yang semula hangat mendadak membeku. Selama ini aku pikir pernikahan kita baik-baik saja, kataku, suara bergetar. Tapi ternyata aku hanya istri pertama yang kau manfaatkan. Raka langsung pucat. Tangannya gemetar. Napasnya memburu. Sayang, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan.
Aku tertawa pendek, tawa yang pahit dan penuh luka. Jelaskan apa? Tanyaku, suara meninggi. Bahwa kau sudah menikah lagi tanpa sepengetahuanku? Bahwa kau telah mengkhianati aku dan keluargaku bertahun-tahun? Kau pakai uang modal dari ayahku untuk membangun bisnis. Lalu kau pakai uang itu untuk menghidupi istri keduamu. Ibu terisak. Ayah mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. Rahangnya mengeras menahan amarah yang mendidih. Benar ini, Raka? Suara ayah rendah, tapi menggelegar seperti petir. Kau manfaatkan anakku dan keluargaku demi hidup mewah dengan wanita lain. Raka mulai panik. Ia menatapku, lalu beralih ke ayah, kemudian kembali padaku. Aku cuma hilaf. Sayang, aku masih cinta sama kamu. Wanita itu nggak berarti apa-apa dibanding kamu. Aku menatapnya tajam. Air mata mengalir di pipiku. Tapi aku tidak lagi terisak. Yang tersisa hanya luka yang mengeras menjadi kebencian. Kalau dia tidak berarti apa-apa, kenapa kau menikahinya? Kenapa kau punya anak darinya? Aku meraih surat nikah itu. Mengangkatnya tinggi-tinggi. 5 tahun. Raka, 5 tahun kau hidup dalam kebohongan ini. Kau pulang ke rumahku, tidur di tempat tidur kita, menciumku dengan bibir yang sama yang kau pakai untuk mencium dia. Aku membanting surat itu ke meja. Kau menjijikkan. Raka menangis, mengulurkan tangan untuk memegangku. Tapi aku mundur seakan sentuhannya adalah racun. Maafkan aku. Isaknya. Aku janji aku bakal ninggalin dia. Aku akan kembali ke kamu sepenuhnya. Aku akan perbaiki semuanya. Aku menggeleng, menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang bisa kau perbaiki. Aku menoleh ke ayah, yang akhirnya berdiri dengan napas memburu. Kita putus semua hubungan bisnis dengannya. Cabut semua modal yang pernah kita berikan, kataku lantang. Ayah mengangguk tegas. Mulai besok, Raka bukan lagi bagian dari keluarga ini. Raka jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya bergetar. Ia baru menyadari bahwa ia akan kehilangan segalanya. Aku, keluarga, bisnis, dan seluruh hidup mewah yang dia bangun di atas pengkhianatan. Sebelum pergi, aku berlutut di depannya dan berkata pelan, tapi tajam. Aku harap kau merasakan sakit yang sama seperti yang kau berikan padaku. Bahkan lebih. Aku bangkit, mengangkat dagu, lalu berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap, meninggalkan Raka yang hancur dalam keheningan. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Karena aku tahu, pertempuran akhirnya berakhir. Dan aku yang menang. Ruangan terasa sunyi, tapi ketegangan menggantung di udara seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Aku masih berdiri, napasku memburu, sementara Raka terduduk di lantai. Wajahnya kusut dan mata memerah karena panik. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah tangisannya, melainkan tatapan kedua orang tuaku yang hancur melihat kenyataan pahit ini. Ayahku, yang selama ini selalu menganggap Raka seperti anak sendiri, berdiri perlahan. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras. Matanya menatap Raka dengan pandangan yang tak lagi menyimpan sedikit pun rasa hormat. Jadi selama ini kau bukan hanya suami yang buruk. Suara ayah rendah, tapi tajam seperti pisau. Tapi juga seorang pembohong yang tega menusuk keluarga yang sudah mempercayaimu. Ayah melangkah mendekati Raka. Tubuhnya bergetar menahan amarah yang jelas sudah memuncak. Aku yang menganggapmu seperti anak sendiri. Aku yang memberimu modal, memperkenalkanmu pada relasi bisnis, membantumu berdiri. Dan kau balas itu semua dengan mengkhianati anakku. Raka menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Tapi aku tahu, itu bukan air mata penyesalan.
Itu air mata ketakutan karena kehilangan semua yang sudah dia bangun di atas kebohongan. Ibu, yang sejak tadi hanya terisak pelan, tiba-tiba melepaskan sendok yang digenggamnya. Bunyi logam jatuh ke piring menggaung di tengah kesunyian, seperti simbol kehancuran yang tak bisa diperbaiki. "Raka?" Suara ibu nyaris tak terdengar, parau dan penuh luka. "Aku percaya padamu. Aku pikir kau akan menjaga anakku dengan sepenuh hati. Tapi ternyata..." Ibu menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku bisa melihat bagaimana hatinya remuk. Bagaimana ia merasa bersalah karena dulu begitu mendukung pernikahan kami. "Kau menyakiti anakku," lanjut ibu dengan suara yang pecah. "Apa kau pernah memikirkan bagaimana dia menangis sendirian saat kau pulang terlambat? Bagaimana dia menunggumu dengan cemas, berharap kau baik-baik saja, padahal kau sedang bersama wanita lain?" Ibu menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Aku berlari menghampirinya, memeluknya erat, mencoba menenangkan meskipun aku sendiri masih penuh luka. "Bu, aku nggak apa-apa. Aku sudah kuat sekarang," bisikku, meski suaraku sendiri gemetar. Ayah berdiri kaku, matanya berkaca-kaca, hal yang sangat jarang kulihat darinya. Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Mulai besok, aku akan pastikan namamu hilang dari semua dokumen perusahaan. Aku akan pastikan kau kehilangan semua koneksi yang pernah aku berikan. Aku akan pastikan kau merasakan apa rasanya jatuh ke dasar jurang setelah memanjatnya dengan cara kotor." Raka mendongak, wajahnya panik. "Pak, tolong jangan." Tapi ayah mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan panggil aku, Pak. Mulai sekarang, kau bukan siapa-siapa." Dan malam itu, aku sadar, kadang balas dendam terbaik bukan hanya dengan menyakiti balik, tapi dengan membiarkan pengkhianat tenggelam dalam lubang yang mereka gali sendiri. Raka masih terduduk di lantai, keringat membasahi pelipisnya. Nafasnya terengah-engah, bukan karena lelah, tapi karena panik. Wajahnya yang dulu selalu terlihat percaya diri kini kusut, seperti seseorang yang tahu hidupnya akan runtuh seketika. "Sayang, aku bisa jelaskan." Suaranya gemetar, matanya memohon, seolah berharap aku akan mengasihani dia setelah semua luka yang dia torehkan. Aku menyilangkan tangan di dada, berdiri tegak, meski hatiku berdebar kencang. Aku sudah terlalu banyak menangis, terlalu lama membiarkan diriku tersiksa. "Tidak hari ini. Tidak lagi. Jelaskan." Aku menyeringai tipis. Mataku menatapnya seperti belati. "Apa yang mau kau jelaskan? Fakta bahwa kau punya istri lain? Atau fakta bahwa kau membesarkan anak dari pernikahan rahasiamu dengan uang yang berasal dari ayahku?" Raka menggeleng cepat. Suaranya pecah. "Aku mencintai kalian berdua. Aku nggak mau kehilangan siapapun. Aku hanya takut kalau aku bilang yang sebenarnya, aku akan kehilangan semuanya." Aku tertawa, bukan karena lucu, tapi karena kebohongannya benar-benar keterlaluan. Tawaku terdengar dingin, penuh kebencian yang selama ini kupendam. "Cinta." Aku melangkah mendekat, membungkuk sedikit agar bisa menatap matanya yang berlinang air mata. "Kalau kau mencintaiku, kau nggak akan pernah mengkhianatiku. Kau nggak akan pernah menjadikanku alat untuk memperkaya dirimu sendiri." Raka menggigit bibirnya, mencoba meredam tangis. "Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku..." "Cukup, Raka." Suaraku bergetar, tapi aku terus bicara. "Kau bahkan gak berani mengaku sampai aku sendiri yang mencari tahu. Kau membiarkan aku hidup dalam kebohongan bertahun-tahun, sementara kau membagi cintamu dengan orang lain di belakangku." Dia merangkak mendekat, mencoba meraih tanganku. "Aku salah. Aku tahu aku salah.
Tapi aku bisa berubah. Aku janji. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku butuh kamu. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seperti racun. Bukan aku yang kau butuhkan, Raka. Aku menatapnya tajam. Yang kau butuhkan hanyalah uang keluargaku. Ruangan kembali hening. Raka terisak pelan. Tangannya menggenggam lantai seolah mencari pegangan. Tapi tidak ada yang tersisa untuknya lagi. Semuanya telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dan saat itu, aku tahu, aku tidak akan pernah memberi dia kesempatan untuk melukaiku lagi. Raka masih berlutut di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Napasnya tersengal-sengal, seolah kenyataan yang baru saja menamparnya terlalu berat untuk ia terima. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari kejatuhannya. Ayah, yang sejak tadi duduk diam dengan wajah dingin, akhirnya berdiri. Sosoknya yang penuh wibawa membuat ruangan terasa sesak. Bahkan Raka pun gemetar hanya dengan tatapan tajamnya. Mulai sekarang, suara ayah terdengar berat, menggetarkan setiap sudut ruangan. Aku akan ambil kembali semua modal yang kuberikan padamu. Semua aset atas namaku akan kembali padaku. Raka tersentak. Matanya membesar. Seolah-olah dia baru saja dijatuhkan ke dalam jurang yang tak berujung. Ayah, jangan. Dia merangkak mendekat. Suaranya memohon. Bisnis ini milikku. Aku yang membangun semuanya dari nol. Ayah mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar Raka diam. Kau membangun bisnis ini dari nol? Jangan mengada-ada. Raka, tanpa uangku, kau bahkan tak akan punya tempat untuk duduk di ruang rapat. Raka menggeleng cepat, menggenggam ujung celana ayah seperti anak kecil yang ketakutan. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Tolong, jangan ambil bisnis ini. Aku menatapnya dengan sinis. Jadi suami yang baik. Aku menghela napas panjang, lalu berbisik dingin. Kau bahkan gagal jadi manusia yang baik. Ayah melirik ke arah pengacaranya yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Siapkan semua dokumen. Aku ingin seluruh proses pengalihan aset selesai dalam waktu seminggu. Siap, Pak. Jawab pengacara itu tegas. Langsung mengambil berkas yang sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari. Raka menunduk. Tangannya terkepal. Jadi, aku kehilangan semuanya? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ayah hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, Raka. Dan pada saat itu, aku melihatnya. Sosok pria yang dulu selalu berjalan dengan penuh kebanggaan, kini hancur berkeping-keping, tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dan jujur saja, aku tidak merasa kasihan sama sekali. Hari-hari setelah pengambil alihan bisnis berjalan seperti mimpi buruk bagi Raka. Tapi ini bukan mimpi buruk yang bisa berakhir saat mata terbuka. Ini kenyataan pahit yang harus ia hadapi, dan ia sendirilah yang merajutnya. Tanpa dukungan keuangan dari ayahku, bisnis yang dulu berdiri megah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Klien-klien besar mundur satu persatu, kehilangan kepercayaan pada perusahaan yang tiba-tiba limbung. Karyawan terbaik mengundurkan diri, tak mau tenggelam bersama kapal yang sudah bocor di sana-sini. Utang-utang yang dulu tertutupi oleh suntikan dana dari keluargaku kini menyeruak ke permukaan, menggerogoti sisa-sisa kejayaan yang Raka coba pertahankan. Para kreditur datang tanpa ampun, mengancam akan menyita apapun yang tersisa. Di rumah mewahnya, yang dulu menjadi tempat ia menyembunyikan istri keduanya, terjadi keributan. Wanita yang selama ini ia sembunyikan dari pandanganku, wanita yang katanya ia cintai, berteriak di tengah ruang tamu yang lampunya mulai dipadamkan karena tagihan listrik menunggak. Aku nggak mau hidup susah sama kamu, seru wanita itu. Matanya membelalak penuh amarah.
Aku dulu mau sama kamu karena kamu kaya. Kalau sekarang cuma bisa makan pakai utang, lebih baik aku pergi. Raka berlutut. Tangannya mencoba meraih tangan wanita itu yang sudah mengemas koper. Tolong jangan pergi. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Aku butuh kamu. Wanita itu menepis tangannya kasar. Kalau butuh, kenapa nggak ke bank aja? Cari pinjaman. Ia tertawa sinis, lalu berjalan keluar, meninggalkan pintu terbuka lebar, seakan menunjukkan bahwa Raka kini benar-benar sendirian. Dan begitulah akhirnya. Raka yang dulu hidup bergelimang kemewahan, yang dulu merasa bisa mengendalikan segalanya, kini terjerembab di titik paling rendah hidupnya. Tanpa istri kedua, tanpa uang, tanpa bisnis, dan tanpa siapapun yang mau mengulurkan tangan. Ia jatuh miskin, bukan karena keadaan, tetapi karena keserakahannya sendiri. Dan yang paling ironis, aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ia sendiri yang menghancurkan hidupnya, perlahan-lahan, sampai yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran yang ia ciptakan. Beberapa bulan setelah kejatuhannya, pada suatu sore yang mendung, seseorang mengetuk pintu rumahku. Ketukan pelan, ragu-ragu, seperti tangan yang bahkan tak punya kekuatan untuk mengetuk lebih keras. Ketika aku membuka pintu, aku hampir tidak mengenali sosok yang berdiri di depanku. Raka, pria yang dulu berdiri gagah dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut dengan mata sembab, dan bajunya lusuh seperti belum dicuci berhari-hari. Aku bisa mencium samar-samar bau keringat dan keputusasaan yang menyelimutinya. Naila. Suaranya parau, hampir berbisik. Aku menyesal. Aku udah kehilangan segalanya. Aku menyandarkan tubuhku ke pintu, menyilangkan tangan di dada, menatapnya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Dan kamu pikir aku peduli? Ia tersungkur berlutut di ambang pintu. Air matanya mengalir tanpa malu-malu. Aku tahu aku salah. Aku hancurin semuanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tertawa kecil, dingin. Suara tawaku memantul di beranda rumah yang sepi. Nggak bisa hidup tanpaku? Kalau itu benar, kenapa kau masih bernapas setelah bertahun-tahun mengkhianatiku? Raka terisak, tangannya terentang memohon. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Aku berjongkok, menatap matanya yang merah dan bengkak. Kesempatan kedua. Aku menyeringai, menyentuh dagunya dengan ujung jariku hingga ia mendongak menatapku. Seperti kesempatan yang kau berikan padaku untuk mengetahui bahwa aku di madu? Seperti kesempatan untuk tahu bahwa uang ayahku kau gunakan untuk menghidupi istri keduamu. Air matanya makin deras. Tapi hatiku sedingin es. Aku berdiri, mengusap tanganku seolah ingin menghilangkan jejak menyentuhnya tadi. Hidupku sekarang terlalu berharga untuk dibuang sia-sia oleh pria sepertimu, Raka. Aku melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, aku berbisik lirih. Kamu nggak pantas mendapat kesempatan kedua. Selamat menikmati kehancuranmu. Dan aku mengunci pintu, meninggalkan Raka tersungkur di luar, menangis di tengah hujan yang mulai turun deras. Setelah pintu tertutup, aku berdiri sejenak, mendengarkan suara hujan yang mengguyur deras. Samar-samar, aku masih bisa mendengar isakan Raka dari luar. Namun kali ini, aku tak lagi merasakan sakit atau amarah. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Aku melangkah ke ruang tamu, di mana ibuku duduk sambil menyulam. Wajahnya teduh dan damai. Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepala ke bahunya seperti yang sering kulakukan saat kecil. Dia datang, Bu, bisikku. Ibu menghela napas pelan,
mengusap kepalaku penuh kasih sayang. Dan kamu melakukan hal yang benar. Nak, kamu berhak bahagia tanpa bayang-bayang pengkhianatan itu. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa benar-benar tulus. Tanpa luka tersembunyi, tanpa kepedihan yang mengendap. Aku sadar, kemenangan terbesarku bukanlah saat Raka jatuh miskin atau ditinggalkan istri keduanya, melainkan saat aku berhasil membebaskan diriku dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Aku membangun kembali hidupku dari nol, dengan usaha dan tekadku sendiri. Bisnisku berkembang pesat. Aku bisa membawa ibu jalan-jalan ke luar negeri, bahkan membangun rumah impian kami yang dulu hanya bisa kami bayangkan. Setiap sudut rumah itu adalah simbol kekuatan dan keteguhan hatiku. Suatu sore, aku berdiri di balkon rumah, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Angin sore menerpa wajahku dengan lembut, seolah menyapa seorang pejuang yang akhirnya menemukan kedamaian. Aku tidak butuh Raka. Aku tidak butuh balas dendam yang lebih dari ini. Karena kebahagiaanku sekarang adalah bentuk kemenangan yang paling menyakitkan untuknya, dan paling membahagiakan untukku. Aku yang dulu mereka sakiti, kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Dan tak ada yang bisa meruntuhkanku lagi. Raka kehilangan segalanya. Bisnisnya hancur, hartanya ludes, dan wanita yang dulu ia sembunyikan pergi meninggalkannya saat kekayaannya menguap. Ia kini hanya bayang-bayang pria yang pernah kubanggakan, tersisa sebagai sosok yang dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Sementara itu, aku mendapatkan lebih dari sekadar kebebasan. Aku mendapatkan kembali harga diriku, cinta tanpa syarat dari keluarga, dan hidup yang jauh lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Saat aku melangkah pergi, meninggalkan Raka yang terduduk putus asa, aku tak menoleh sedikit pun. Aku tahu, di belakang sana, ia tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Dulu aku pikir rumah tangga kita sempurna, gumamku dalam hati. Ternyata hanya aku yang berjuang sendirian. Tapi sekarang, aku yang benar-benar menang. Aku melangkah ke depan, ke arah masa depan yang penuh cahaya. Sementara dia, terkubur dalam gelapnya karma yang akhirnya datang mengetuk pintunya sendiri.